selalu mendampingi panjenengan. Ini adalah kodam yang paling kuat dan kodam yang paling sakti sebenarnya. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kodam yang paling sakti, atau bisa dikatakan bahwa jenis-jenis kodam ini adalah jenis-jenis kodam yang paling dicari oleh orang-orang. Jadi kodam seperti yang sering saya katakan ini bermacam-macam. Ada yang dari keilmuan, ada yang dari keturunan, ada yang dari isian, ada yang dari pembelian atau dengan mahar, itu juga ada. Nah, yang akan saya sebutkan di sini adalah jenis-jenis kodam yang memang termasuk paling kuat dan juga bisa dikatakan jenis kodam yang paling sakti. Yang pertama adalah kodam pendamping. Nah, jadi kodam pendamping ini adalah kodam yang secara alamiah itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendampingi manusia. Kalau di Jawa ini sering dikatakan sebagai sedulur papat limo pancer, dan kodam ini setiap manusia itu mempunyai. Panjenengan sadari ataupun tidak, panjenengan terima ataupun tidak, kodam ini itu selalu ada dari panjenengan lahir sampai nanti panjenengan meninggal dunia. Jadi kodam sedulur papat limo pancer ini selalu mendampingi panjenengan. Ini adalah kodam yang paling kuat dan kodam yang paling sakti sebenarnya. Dan untuk mengasah ini, panjenengan yang paling bagus itu adalah ketika hari lahir panjenengan, atau terutama ketika weton panjenengan harus berpuasa. Nah, ini untuk supaya kodam panjenengan yang sedulur papat limo pancer ini akan semakin meningkat dayanya. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah kodam turunan leluhur. Jadi ini adalah kodam yang dari warisan ataupun turunan leluhur. Ini juga bisa berasal dari keilmuan leluhur panjenengan. Kalau leluhur panjenengan dulu adalah orang yang ahli tirakat atau ahli topo broto, maka secara otomatis akan mempunyai kodam yang luar biasa. Dan ketika nenek buyut panjenengan atau leluhur panjenengan itu tadi meninggal, maka ada anak cucunya atau keturunannya, atau juga bisa dari orang lain yang mempunyai energi sama dengan kodam leluhur itu tadi, yang akan ngikut kepada yang terpilih ini tadi. Jadi kodam leluhur atau kodam turunan ini juga termasuk kodam yang paling sakti. Dan yang selanjutnya yang juga menjadi kodam atau bisa dikatakan kodam yang paling sakti adalah kodam keilmuan. Nah, kodam keilmuan ini biasanya muncul ketika panjenengan itu laku tirakat. Ini bisa dengan cara berpuasa, itu juga bisa, dan ada yang dengan cara panjenengan itu lelaku spiritual yang lain, seperti banyak wirid, seperti banyak dzikir. Itu juga nantinya akan menimbulkan kodam secara
otomatis. Jadi panjenengan minta ataupun tidak, ketika panjenengan rutin berzikir, itu secara otomatis panjenengan akan mempunyai kodam atau pembantu dengan sendirinya. Nah, semakin panjenengan tirakatnya kuat, maka kodam yang ada pada diri panjenengan nanti juga akan semakin kuat. Nah, jadi ini tergantung kuat tidaknya panjenengan laku tirakat. Inilah kodam keilmuan. Ini juga termasuk kodam yang ampuh, kodam yang paling sakti. Meskipun diri panjenengan tidak meminta untuk didampingi kodam, kalau panjenengan laku tirakat, itu secara otomatis sudah. Kalau ada apa-apa dengan diri panjenengan, hasil laku tirakat panjenengan ini nanti yang bisa berupa wujud atau sosok kodam ini nanti akan membantu panjenengan secara otomatis. Tidak panjenengan minta pun akan membantu panjenengan. Inilah kodam keilmuan. Kemudian yang juga termasuk kodam yang paling sakti adalah kodam benda bertuah, atau juga bisa dikatakan benda-benda azimat atau benda-benda mustika. Nah, ini bisa. Nah, benda bertuah atau kodam benda bertuah ini bisa dari isian orang yang memang mempunyai laku spiritual tinggi, itu juga bisa, dan ada yang juga secara alami, itu juga ada. Jadi benda bertuah ini ada yang memang diisi, ada banyak sekali. Kemudian ada yang memang secara alamiah, itu memang sudah ada kodamnya, itu juga banyak. Dan ini memang yang terbagus memang kalau benda bertuah itu tadi yang kodamnya alami. Ini akan lebih kuat lagi kodamnya. Juga sama, mustika pun semacam itu. Ada yang secara isian dan juga ada yang secara alami. Nah, itu. Dan untuk selanjutnya yang nomor 5 yang juga kodam ini termasuk kodam yang ampuh atau sakti adalah kodam keris. Nah, ini kodam keris dan juga bisa kodam-kodam wasiaji. Terutama ini untuk keris, ini biasanya adalah sesuai dengan laku tirakatnya si empu. Kalau empunya mumpuni atau si pembuat keris ini orangnya sakti ataupun ahli laku tirakat, maka hasil keris ini nanti akan juga mempunyai kodam yang kuat. Nah, biasanya itu diisikan oleh sang empu itu tadi. Nah, jadi sebelum membuat keris itu biasanya memang ada ritual-ritual khusus empu itu tadi. Jadi sesuai dengan misinya. Misi membuat keris itu untuk apa? Kalau memang misi pembuatan keris itu tadi untuk seumpama untuk tulak balak seumpama, ya si empu ini tadi tirakat yang khusus tentang ilmu tulak balak, dan biasanya langsung diisikan kepada keris yang dibuatnya itu tadi. Maka tidak heran kalau keris yang dibuat oleh empu itu tadi juga mempunyai kodam tulak balak. Lah, contohnya semacam itu. Jadi keris ini ampuh tidaknya atau sakti tidaknya kodam yang ada pada keris itu tergantung daripada laku spiritual dan juga laku tirakat daripada empu pembuatnya. Nah, jadi itu kodam-kodam yang termasuk ampuh atau jenis-jenis kodam yang termasuk ampuh yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi sedulur-sedulur semuanya. Dan mungkin sedulur-sedulur juga mempunyai pengalaman tentang kodam-kodam yang ada mungkin di benda bertuah
atau di keris atau di besi aji yang lain, monggo silahkan komentar saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.